Pemirsa. Akhirnya kita ketemu lagi untuk ngebahas The Doctor. The Doctor dan The Maverick. Yes. Nggak cuma Maverick doang. Ada Quartararo dan juga Morbidelli. Iya. Ya. Masih tetap bersama kita di MotoGP Mid-Season 2019. Pada musim pertama nih ya. Betul. Oke. Nah, sesuai janji kita nih John. Ya. Kira-kira apa nih yang kita bahas nih? Tapi sih yang paling menarik nih kalau menurut gue. Oh ya, kenalin dulu. Oh iya, lupa saking semangatnya. Saking semangatnya untuk ngebahas Yama nih guys. Oke, gue Eka, nama lengkapnya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Dan saya John Yono Mulia dari motorplusonline.com. Nah, yang paling menarik nih John, Ya. yang menjadi bumbu-bumbunya selama liburan nih, selama MotoGP liburan, bukan kita yang liburan. Itu tentang Valentino Rossi. Betul. Yang dikabarkan ya bisa dibilang harusnya pensiun gitu. Cia. Harusnya. Tapi kan lu tahu sendiri Ya. Valentino Rossi, dan ya keputusan itu salah satunya diperkuat oleh perkataan Jim Jarvis ya. Bos tim Yamaha sendiri. Nah, itu berkata bahwa ya masa depannya Yamaha Tidak udah ada nggak di di Valentino Rossi lagi. Rossi. Betul. Nah, menurut itu gimana John? Ya kalau saya pikir itu hal yang wajar karena ya sejalan waktu juga Valentino Rossi sekarang aja udah 40 tahun Ya. dan bahkan untuk kontrak tahun depan artinya 41 tahun. 41. Artinya memang sudah melewati golden age dari Valentino Rossi. Seorang atlet itu golden age-nya tuh sekitar kalau pemain bola ya Pemain bola 28 sampai 30-an ya. 30-an. Nah, Iya. tapi kan kalau pembalap lain lagi. Betul. Ada golden age-nya sendiri kan? Iya. Kira-kira berapa tuh golden age-nya? Ya kalau kita lihat sebenarnya golden age Valentino Rossi itu ada di 39 sebenarnya. Tahun lalu dong. Lalu. Ya problemnya tadi ya kalau kita lihat memang ya mau tidak mau dalam alasan dari Jim Jarvis sendiri cukup banyak pendukungnya ya karena kita lihat Maverick Viñales yang di paruh musim pertama akhir ini malah menunjukkan peningkatan. Ya. Dan Bahkan nyalip posisinya Rossi Rossi di di klasemen ya. klasemen. Tadinya kelima, Sekarang jadi ke Rossi ke-6, keenam, Viñalesnya kelima ya. Betul. Dan tak hanya itu kalau kita melihat tim satelitnya yang berkekuatan pembalap muda malah cukup mengejutkan. Seorang Fabio Quartararo tampil saya pikir itu fantastik karena di debutnya bisa mencetak pole position 3 kali dan bahkan podium. Ya. Sementara Morbidelli pun cukup bagus, mungkin tinggal konsistensi. Artinya memang dengan Forma rapor yang ya. ada ini ya tidak artinya Jim Jarvis sadar bahwa mungkin udah saatnya Yamaha mulai mengalihkan strateginya untuk membibit pembalap-pembalap yang lebih muda. Tapi yang menarik, justru sampai saat ini nggak ada komentar keluar dari Rossi Betul, mengenai pernyataan bosnya sendiri. betul. Tapi yang keluar justru dari bapaknya nih. Bapaknya Graziano Rossi ya. Iya. Nah, kalau Graziano Rossi ya istilahnya membantah nih. Betul. Bahwa ya kalau orang bilang Rossi udah habis gitu kan. Nah, sebenarnya bapaknya tuh bilang enggak. Justru Rossi dalam kondisi terbaiknya. Ya. Bahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Itu dalam kondisi terbaik nih. Nah, ya bener nggak sih nih? Ya, oke. Kira-kira nih. Ya kalau kita melihat sebenarnya inilah ya spesialnya seorang Valentino Rossi karena di saat bahkan seorang Marc Marquez pun sangat mengidolakannya dan bahkan mengaguminya bahwa dia Masih sampai sekarang ya? di usia 40 dia masih buset. Oh, Apakah saya akan bisa sampai ke umur 40? Artinya Ya. Valentino Rossi sadar bahwa dia saat ini masih dalam potensi untuk tampil cukup bagus. Tinggal mungkin sekarang adalah problemnya bagaimana menyamakan frekuensi dengan timnya saat ini karena memang problem dari yang muncul ini kalau kita melihat perkembangan yang dicetak oleh Maverick Viñales sebenarnya memang ada di tim Valentino Rossi, entah itu karena memang ya kita tahu juga bahwa kru tim Valentino Rossi juga merupakan yang veteran di MotoGP sehingga agak mungkin tertatih-tatih dengan perkembangan yang cukup cepat di MotoGP. Nah, apakah itu ya istilahnya bukan mantannya Valentino Rossi, bukan mantan manajernya Valentino Rossi, Iya. Carlo Pennant. Dia justru menyarankan Valentino Rossi untuk ganti kru tim ya. Betul. Nah, itu apakah perlu nih? Ya,
Ya kalau kita bilang sebenarnya sangat perlu karena ya kalau kita tahu Valentino Rossi sendiri sampai dibantu oleh tenaga Yamaha pabrikan dari luar yaitu Michael Gada. Itu artinya ya kenapa nggak sekalian aja langsung switching. Cuman itu tadi kan kalau kita tahu bahwa Valentino Rossi ini seorang yang loyal dengan anggotanya, bahkan sampai dia yakin dengan komposisi yang ada bisa mengatasi problem yang ada. Nah kalau ngomong loyal tadi salah satu bisa dibilang salah satu krunya ya, Alex Briggs ya. Ya. Itu dari zamannya Jeremy Burgess ya, dari zamannya dia dua tak di Duhan ya. Betul. Zamannya ngebantu Duhan sampai akhirnya sekarang masih ngebantu Valentino Rossi. Karena memang ciri khas Valentino Rossi ini memang agak unik, berbeda dengan pembalap-pembalap lain di saat dia pindah tim atau pindah pabrikan. Dia tidak hanya datang seorang diri, tapi dia bedol desa dengan seluruh awaknya dan ya kita ingat Jeremy Burgess pun masih tetap dipercaya baru-baru 2013 itu split lah ya. Cerai karena memang diasumsikan Valentino Rossi butuh tantangan yang memang crew chief yang bisa paham setting elektronik. Dan hasilnya itu dengan Galbusera, tapi sejauh ini baru ya posisi runner up ya. Runner up terbaik. Runner up 2 kali ya. Betul. 2015 dan 2017 ya. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tentang yang tadi pendapatnya bos Yamaha, ini lucu juga nih sebenarnya karena ya bisa dibilang inkonsisten nih. Si Lin Jarvisnya karena beberapa hari yang lalu dia ngomong ya Rossi udah habis pensiun gitu kan. Nah, sekarang mendekati MotoGP Brno malah mengeluh-elukan lagi gitu kan, malah menyanjung gitu bahwa siapa yang nggak butuh Rossi di sini gitu di Yamaha gitu kan. Nah, ini apa ya? Ya kalau saya pikir malah mungkin pergantian ini malah Lin Jarvis yang mesti diganti sepertinya, karena kalau kita melihat lebih dahsyat ya jadi bukannya kru tim ya. Betul, karena kalau kita lihat angkatan yang masih bertahan sejak 2000-an untuk seorang bos tim itu baru hanya Lin Jarvis tinggalin Jarvis sementara Shohei Nakamoto sudah diganti oleh yang lebih muda oleh Kuwata. Kemudian kita lihat juga Suzuki ada Ken Urawa dan juga David Brivio, sementara di Yamaha masih Lin Jarvis yang ya kalau kita lihat ya sama kayak Valentino Rossi di saat era pembalap yang angkatan awal sudah tidak balap di tahun ini, Lin Jarvis masih menangani. Mungkin ini etos kerja juga yang membuat ya saya pikir kenapa nggak sekalian aja bos timnya diganti. Iya. Wah itu terlalu sadis tuh kayak lagunya Afgan tuh. tapi ya kita kan beberapa kali sering ngobrol juga sama Lin Jarvis ya. Lin Jarvis itu emang ya lebih orangnya mungkin terlihat lebih bijaksana ya. Lebih bijaksana. Ya mungkin ya semoga aja nih ada perubahan untuk di MotoGP season kedua. Ya mati ini tuh. Mana dia? Wah, mati. Nah, hidup lagi. Berarti ya ini agak-agak tanda nih, syarat nih. Tadi marah kali. Iya, ini syarat bisa-bisaan. Bakal kembali lebih bagus lagi di Brno nih. Betul. Nah, tapi gini nih, kalau bicara tentang performa buruknya si Yamaha di tahun ini, itu ada kemungkinan nggak ya? Maksudnya, ini ketika di awal musim kemarin, ya seperti tahu sendiri nih, Yamaha kan baru ngeluarin motornya untuk riset di awal musim di winter test ya. Tepatnya di Sepang malah. Nah, tapi di saat itu ada 2 mesin nih, ada 2 pilihan mesin. Betul. Ya, hal ini diakuin sama Lin Jarvis sendiri bahwa ada 2 mesin. Namun 2 pembalap mereka, terutama pabrikan, ini Maverick Vinales pilih mesin A, Rossi pilih mesin B. Betul. Nah, akhirnya yang dijadiin sama Yamaha itu average-nya nih. Ya paduan dari mesin A dan mesin B. Betul. Dan akhirnya berpengaruh kepada buruknya performa masing-masing. Padahal kita tahu sendiri bahwa di awal atau di winter test Yamaha kuat. Ya kan? Nah ini ada pengaruh nggak ya sebenarnya? Ya pada saat pemilihan itu mungkin Yamaha mempertimbangkan bahwa seandainya terlalu kuat atas masukan Vinales, Rossi takut tidak bisa mengikuti. Begitu sebaliknya. Cuma problemnya pada saat diambil average, mereka tidak menemukan performa terbaiknya. Bahkan kalau kita lihat problem yang sebelumnya tetap terjadi di mana
kurang bagus saat masuk tikungan, keluar tikungan selalu spin. Terutama top speed nih. Top speed juga tidak ada. Dan memang akhirnya kedua pembalap sepakat dengan mesin yang diambil tengahnya ini, top speed yang dikorbankan. Karena sepertinya Yamaha memang masih tidak mau ambil langkah revolusioner. Dan mereka mungkin sepertinya tidak mau mengubah, kemudian malah berakibat fatal. Itu sebabnya diambil jalan tengah karena sudah musim berjalan. Sepertinya di 2020 mungkin mereka sudah ada istilahnya blueprint mesin apa yang akan digunakan. Rencananya after Brno 2000 MotoGP langsung mereka tes mesin dan terbaru. motor untuk 2020 ya. Betul. Oke, nah berarti ya itu seperti diakuin bahwa nah ini menariknya lagi nih, yang menariknya lagi. Rossi bilang dia pun nggak tahu tentang pilihan mesin yang akhirnya yaitu tadi seperti apa. Dan akhirnya ya diakui lagi sama Lin Jarvis, ya kita ngambil paduan antara mesin A mesin B. Betul. Dan akhirnya ya top speed yang dikorbankan. Betul. Gitu betul. Kan. Ya tapi kita akan lihat nih. Ya after Brno test seperti apa hasilnya. Gitu. Nah, kita udah ngomongin Rossi nih. Wah, ini ketika dia jatuh nih di Mugello, di kampung halamannya. Udah habis tabrakan sama Joan Mir, dia ngotot akhirnya begini. Betul. Head. Ini dia. Kira-kira untuk finalnya sendiri gimana nih? Saya pikir sudah mulai punya confidence, artinya setelah di awal musim dia frustrasi dengan hasil yang ada, namun kemudian di Catalunya bisa bangkit meskipun nasib sial dia disundul oleh Jorge Lorenzo, tapi setelah kemudian Assen dia mampu bertarung, Sachsenring sedikit comeback. Sepertinya dengan modal ini Viñales lebih yakin bisa bertarung di Brno, meskipun kalau kita lihat di track Brno sendiri nantinya ya 3 musim ini Yamaha tidak pernah menang, namun kita akan lihat apakah keyakinan dan juga confidence dari seorang Maverick Viñales bisa mengubah keadaan, dan malah kita akan tunggu apakah Yamaha benar-benar bisa mencetak kemenangan keduanya musim ini. Karena ini Brno ini agak unik ya. Bahkan untuk di luar Yamaha, seperti Marquez nih, dia cuma 2 kali menang ya, di Brno 2013 dan 2017. Betul. Sisanya ini ngacak nih ya. Betul. Nah, berarti ada kesempatan nih. Ya, ada kesempatan untuk bisa ya istilahnya merecokin nih. Karena mau tidak mau Marquez sendiri mungkin tidak akan tampil all out nih selama lawan-lawannya tidak all out. Karena so far dengan jeda poin yang cukup jauh 58 dengan Dovizioso, ini tinggal nunggu nih apakah Dovizioso akan juga comeback. Dia akan melihat apakah nanti mungkin Yamaha akan comeback, karena ini kalau kita melihat Marquez jadi benar-benar di atas angin, dia tidak akan melakukan aksi duluan. Dia akan menunggu apakah rival-rivalnya ini memberikan performa yang terbaiknya, baru dia akan menjawabnya. Nah, berarti sama dong ya, seperti yang Marquez. Ini kabar terakhir dari Marquez bahwa memang di Brno semua pembalap akan bisa cepat. Tapi kita nggak akan ya terima begitu aja. Betul. Artinya dia nggak akan menyerah tanpa perlawanan. Nah, berarti ya wait and see dong ya. Wait and see, karena di saat kenapa Marquez menjadi penentu pertarungan di Brno nanti di ronde awal paruh musim kedua ini, karena kita akan lihat apakah Dovizioso yang benar-benar berusaha menipiskan jarak akan lebih bagus. Kemudian juga jangan lupakan Suzuki yang 2 kali kemarin melakukan kesalahan, sepertinya Alex Rins akan coba untuk tampil konsisten. Dan kita tahu juga Ducati tahun lalu kan pemenang 1-2, artinya sepertinya mereka akan coba bangkit di paruh musim kedua ini untuk melewati sisa musim dengan lebih baik. Jadi Marquez sepertinya coba untuk agak sedikit santai, seandainya mungkin Dovizioso memberikan kekuatan terbaiknya, baru dia akan keluarkan kartu trufnya. Morbidelli. Ini apa yang terjadi dengan Morbidelli ini?
Saya pikir dia hanya ya kemarin itu dia bilang bahwa sudah cukup cocok, cuman problem dia tidak konsisten di saat race biasanya itu selalu ngaco. Jadi karena gaya balapnya seperti gurunya Valentino Rossi, dia agak problem itu bersama. Traksi belakangnya kurang atau ban belakangnya terlalu banyak spin. Sama berarti ketika dia ngelihat data ya. Datanya karena Yamaha nih sangat open nih sebenarnya. Buka-bukaan terhadap data untuk semua pembalapnya, termasuk tim pabrikan dengan tim satelit. Tim satelit boleh ngeliat data pabrikan, tim pabrikan boleh ngeliat dan itu jarang terjadi di tim yang lainnya. Ini memang terobosan juga buat Yamaha karena mereka mencoba untuk mengakselerasi M1-nya untuk lebih baik lagi. Jadi kalau kita melihat memang problemnya itu tadi. Yang kedua dia selalu mengalami problem, artinya pemilihan bannya agak menjadi sulit. Yang pertama, dan kedua kejadian sial, insiden atau jatuh ini yang membuat sedikit performa Morbidelli menurun dan malah dia ada di belakang bayang-bayang Fabio Quartararo. Nah, ngomongin soal Fabio Quartararo, iya, mana dia? Ini dia. Ini ya mungkin kalau ya kayak seorang kolumnis MotoGP, Michael Scott ya, dia tuh memprediksi juga bahwa setelah eranya Rossi ada Marquez. Setelah eranya Marquez akan ada pembalap lain. Salah satunya Fabio Quartararo. Betul. Nah, tapi gue masih sependapat nih, masih sangat sependapat sama lo bahwa ini Fabio Quartararo belum terbukti, belum bisa membuktikan bahwa dia udah matang, betul. Nah, performa terbaiknya dia di tahun ini ya karena apa nih sebenarnya? Apa karena dulu ya kita tahu sendiri lah, Hafiz Syahrin lah, ya kan, seorang rookie dikasih motor M1 langsung melejit. Tapi ketika itu pindah ke KTM bubar jalan. Ini kira-kira apa nih, Cen, yang bisa membuat Quartararo Tadi pertama faktor bahwa manajemen Yamaha membuka setting sehingga dia bisa melihat. Yang kedua adalah kalau kita melihat kru chief yang menangani Fabio Quartararo ini sama mudanya, artinya sama udah tidak seperti Morbidelli dengan Ramon Forsada yang sudah pernah mengenyam juara dunia ataupun dengan Rossi yang memilih Galbusera. Ini Diego Gubelini ini jauh lebih, artinya butuh tantangan juga dan dia sudah berpengalaman dengan tim pabrikan-pabrikan lain dan artinya dan juga dia mengerti perkembangan aturan, terutama di elektronik yang dia pahami, dan komunikasi dengan Fabio Quartararo cukup bagus. Artinya mereka sangat solid sekali, udah menganggap kru tim dan pembalap itu bagian keluarga. Ini ada perannya dari Michael Gada juga nggak sih? Pasti ada ya. Meskipun tidak so intensif dengan Rossi pabrikan. Rossi dan artinya tetap ada, dan kalau kita lihat ini yang menjadi efek. Artinya beberapa faktor ini, sementara di pembalap yang senior menemui problem, ternyata di Fabio Quartararo yang memang dia cari jam terbang, dia mampu belajar dengan cepat, dan bahkan Gubelini mengatakan bahwa dia seorang pembalap yang cerdas. Artinya dia bisa mengerti setting, dia paham, dia mana kekurangan. Adaptasinya cepat ya berarti ya? Adaptasinya cepat sekali, langsung klop. Dan seperti yang tadi dikatakan, bukan problem, kelebihannya lagi, motor Yamaha ini memang sangat user friendly buat pembalap rookies. Paket ini membuat klop dengan Quartararo sehingga Quartararo bisa mampu memaksimalkan kelebihan semua itu. Nah, makanya nih, bosnya Sepang Racing Team, Razlan Razali itu berkata bahwa motornya Quartararo itu adalah motor spek B. Iya. Artinya spek B ini adalah diungkap bahwa spek B ini memiliki RPM limiter yang lebih rendah ketimbang motor spek pabrikan. Betul. Ya kisarannya sekitar 500 sampai 1000 RPM. Betul. Itu sih ya secara limiter udah cukup maksudnya signifikan gitu kan. Nah, bahkan kalau misalnya akan ditambahkan perangkat-perangkat lain yang bisa menyamakan sama spek pabrikan, justru khawatir nih. Dato Razlan, Quartararo bisa nggak bawa gitu loh. Itu. Ya kan? Setuju. Jadi kira-kira
apa emang udah coba aja gitu kan, mumpung ya istilahnya mumpung paruh musim kedua gitu kan. Itu yang mungkin akan dicoba karena selain faktor tadi spek B, karena ini tim satelit. Kenapa alasan juga hanya dibatasi ada limit RPM-nya memang untuk umur pakai. Karena kalau kita tahu tim satelit kan ya sama harga ya. Ya harganya dananya tidak sebesar tim pabrikan yang ya mesin rusak bisa ganti gini. Ya di support pabrik langsung. Iya, nah sementara konsideran dari tim satelit ini kenapa dibatasin untuk usia pakai biar tidak terjadi problem overrev sehingga cepat rusak dan sehingga biaya cost pemakaiannya pun jauh lebih rendah. Tapi memang itu yang masih jadi pertanyaan, apakah kalau dikasih full spek seperti motor pabrikan, Quartararo akan lebih kencang atau malah akan sulit beradaptasi dan malah problemnya mungkin cepat jatuh atau apa? Karena kalau kita melihat tiga pembalap pabrikan, motor yang menggunakan pabrikan ini kan kebanyakan juga agak kesulitan dan bahkan kerap kali dia mengalami crash atau terjatuh. Morbidelli pernah crash, malah tabrakan dengan Viñales, kemudian Rossi. Artinya memang ya perlu waktu atau mungkin mungkin lihat Quartararo menang dulu, seandainya dia bisa menang baru mungkin akan dikasihkan pengembangan yang lebih bagus lagi. Tapi yang menarik nih sebenarnya Lin Jarvis lagi nih, balik lagi ke Lin Jarvis. Dia berkata bahwa beberapa part itu sudah diterapkan di motor Quartararo untuk upgrade ya, tapi nggak signifikan sampai ke spek pabrikan. Oke, nah guys, itulah ya kira-kira yang bisa dibahas oleh kita. Tapi sebelum itu, kira-kira nih kita ngomongin siapa yang akan bersinar di paruh musim kedua. Saya melihat Maverick Viñales masih. Iya, kemudian Rossi mungkin bisa. Rossi kedua. Kemudian Quartararo dan baru Morbidelli. Iya. Oke guys, jagoan lu yang mana nih dari 4 ini? Rossi. Sama, saya juga masih Rossi. Tapi kita harus netral ya. Betul. Oke guys, nah itulah tentang mid-season Yamaha di paruh musim kedua. Pertama, sorry. Oke, sampai ketemu lagi sama kita. Ya dalam waktu dekat juga lah di preview MotoGP Brno 2019. Iya. Saya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga Gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Jenilana Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Dan jangan lupa subscribe ya. Di like serta pencet lonceng di Autores ini. Sip. Oke, see you guys. See you guys.